Udah kelihatan RPS-nya? Sudah, Pak. Oke, kita masuk ke RPS dulu ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita masuk ke kimia medisinal ya. Nanti kalau di stikes itu kimia medisinal ada 2 ya. Kimia medisinal 1 dan kimia medisinal 2. Nah, di kimia medisinal 1 itu kalian fokus ke berbagai teorinya ya. Teori mengenai interaksi antara obat dengan reseptor ya, dengan beberapa pendekatan docking nanti ya. Jadi nanti selain ada teori juga nanti ada beberapa tugas dan juga nanti untuk ujiannya mungkin kalian akan melakukan docking di situ ya. Nah, jadi untuk bahan kajian atau materinya itu kita bagi ke dalam 14 pertemuan ya, di sini. Yang pertama nanti ada pendahuluan dulu mengenai ruang lingkup kimia medisinal yang akan saya jelaskan hari ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis ikatan kimia, terutama ikatan kimia yang terjadi antara obat dengan reseptor di situ. Kemudian di pertemuan ketiga itu kita akan masuk ke derajat kepolaran atau polaritas ya. Di sini kita lihat berdasarkan teori elektronegativitas dan juga kita lihat dari hasil pengukuran konstanta dielektrikum gitu ya. Kemudian yang keempat itu nanti kita bahas atau diskusi mengenai reseptor sebagai makromolekul. Kemudian yang kelima, pada pertemuan kelima itu kita masuk ke materi mengenai interaksi antara ligan dengan reseptor. Nah, pada pertemuan ke-6 itu kita masuk ke gugus fungsi dan juga aktivitas farmakologis. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita masuk ke sifat kimia fisika atau sifat fisika kimia dan hubungannya terhadap aktivitas obat di situ ya. Nah, baru kita masuk ke UTS di situ. Nah, baru setelah UTS kita masuk ke pertemuan 8, kita nanti bicara atau diskusi tentang metabolisme obat fase pertama ya. Terus di pertemuan 9 kita masuk ke metabolisme obat fase kedua. Nah, di pertemuan 10 itu kita masuk ke beberapa bulan 11 terutama ya. Kita masuk ke beberapa perseratan obat itu berdasarkan pendekatan Lipinski ya, ini nama orang Lipinski, dan juga pendekatan Gauss and Faber di situ. Nah, baru di pertemuan ke-12 kita masuk ke materi tentang senyawa enantiomer. Kemudian di pertemuan 13 kita masuk ke teori orbital molekul dan di pertemuan 14 kita masuk ke berbagai struktur senyawa bahan alam yang berpotensi sebagai obat dan potensi efek bahayanya atau toksisitasnya seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk bahan kajian atau materinya? Untuk materinya sudah ada di Siakat ya, sudah saya upload di Siakat. Silakan nanti kalau mau download ataupun lihat videonya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita lanjut ke materinya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, kita masuk ke materi sekarang. Kita masuk ke pengantar ataupun pendahuluan dari kimia medisinal 1 ya di sini ya. Ini adalah beberapa sasaran diskusinya atau sasaran belajar kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian apa saja pertimbangan dalam desain obat ya, dari struktur ya, terutama di sini ya, secara molekular ya. Kemudian kita masuk ke beberapa sumber obat atau zat aktif yang biasa digunakan atau dicari ya untuk
penemuan obat di situ. Kemudian nanti ada beberapa pendahuluan tentang proses metabolisme obat, dan kita masuk ke klasifikasi obat secara umum. Nah, pendahuluan dulu, jadi dalam beberapa dekade terakhir, itu pengembangan obat itu terjadi atau dilakukan atas dua tujuan utama, ya, pendekatannya. Yang pertama itu adalah bukti empiris, ya, ataupun aktivitas obatnya, dan pendekatan rasionalnya secara docking biasanya. Jadi di situ harus ada bukti empiris bahwa obatnya itu atau zat aktifnya itu dia benar-benar bisa mengobati, maksudnya kita lihat dari aktivitasnya biasanya. Kemudian kita juga bisa lihat dari pendekatan rasionalnya, yaitu secara interaksi antara si obat dengan reseptor, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu keamanan obatnya itu tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa lihat dari namanya indeks terapeutik, ya, atau therapeutic index. Nah, indeks terapeutik ini adalah salah satu cara untuk menilai keamanan obat, ya. Itu caranya adalah dengan rasio, ya, rasio antara LD50 atau lethal dose 50 dibagi dengan ED50, ya, atau effective dose 50. Artinya apa? Artinya si LD50 ini adalah bagaimana si obat tersebut bisa membunuh 50% populasi, ya. Sedangkan untuk ED50 itu bagaimana si obat ini bisa memberikan efek, ya, atau bisa memberikan kesembuhan pada 50% populasi. Jadi bagaimana untuk menilai obat yang aman? Itu ketika rasionya itu tinggi, ya, antara LD50 dengan ED50-nya. Ketika rasionya tinggi, maka obat tersebut cenderung lebih aman dibanding yang rasionya rendah. Karena berarti kalau misalnya rendah, antara dosis efektifnya dengan dosis si obat itu bisa membunuh atau toksiknya itu sangat-sangat kecil, ya. Jadi kita sulit untuk menentukan dosisnya nanti di situ. Sampai sini ada pertanyaan untuk indeks terapeutik? Misal di sini ada dua obat nih, ya. Obat A dan juga obat B. Obat A itu punya indeks terapeutik misalnya 5 misalnya, ya. Sedangkan obat B mempunyai indeks terapeutik 10. Nah, mana yang lebih aman? Obat A atau B berarti? Kalau kita lihat dari indeks terapeutiknya. Yang A atau B? Yang B bukan, Pak. Yang B karena? Karena apa? Karena memiliki indeks terapeutik lebih besar. Ya, berarti yang B jawabannya, ya. Jadi antara obat A dengan B, itu obat B memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, ya. Karena memiliki indeks terapeutik yang lebih besar, ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara pendekatan rasional obat? Itu biasanya kan secara docking, ya, molekular docking. Itu biasanya sebelum kita uji ke atau secara klinis, ya, sebelum uji klinis, ini di sini nih terakhir, itu kita uji dulu biasanya bagaimana derajat terapi, ya, dan juga aksi spesifik dari masing-masing obat terhadap ligan namanya. Nah, ligan itu biasanya terhadap reseptor. Nah, biasanya kalau di bahasa kimia medisinal, obat itu
disebutnya ligan. Obat itu sama dengan ligan. Sedangkan reseptor itu disebutnya adalah protein. Jadi kalau kalian nanti di pertemuan di pertemuan berikutnya gitu, saya udah nggak ngomongin obat lagi, tapi saya ngomonginnya ligan ya. Jadi ligan itu adalah obat, reseptor itu adalah protein. Nah, jadi bagaimana interaksi antara si obat dengan si reseptor di situ ya. Kalau interaksinya kuat, ya, maka si obat ini berpotensi ya, sebagai, atau zat aktif ini berarti berpotensi sebagai obat di situ ya, karena mempunyai interaksi kuat antara si obat antara ligan dengan si reseptor ya. Ligannya itu adalah obatnya, proteinnya adalah si reseptor gitu. Jadi ini adalah beberapa tahapan biasanya. Jadi pertama-tama biasanya kan ada kejadian atau prevalensi biasanya di sini ya di awal. Prevalensi penyakit misalnya. Nah, baru setelah itu kita cek ya, apa penyebab dari penyakit tersebut. Nah, setelah dicek penyebab penyakitnya, nanti kita bisa masuk ke bagaimana cara mengintervensi atau menangani penyakitnya. Baru setelah itu kita bisa cari struktur zat aktif seperti apa yang bisa digunakan sebagai obat di situ ya. Biasanya bisa lewat etnofarmasi ataupun screening dari kimia bahan alam ya. Baru setelah itu kalian bisa, atau biasanya peneliti itu melakukan desain ya. Desain obatnya. Nah, hasil desain itu nanti kalian atau peneliti itu lakukan tes secara in vitro dulu biasanya. In vitro, baru setelah itu kita bisa buat analognya. Analog ini adalah obat yang memiliki struktur yang mirip ya dengan zat aktif, namun memiliki aktivitas yang jauh lebih baik ya. Artinya dia bisa mengikat dengan reseptor jauh lebih kuat dan juga lebih aman nantinya. Nah, baru setelah itu kita bisa masuk ke aktivitas optimum dari si analog tadi ya. Itu analog itu adalah obat yang mempunyai struktur yang mirip ya. Kemudian baru terakhir adalah uji klinis di situ. Itu ya. Nah, biasanya dalam pengembangan suatu obat itu ada dua jenis pendekatan yang dilakukan, yaitu adalah penemuan obat baru. Ya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang kimia bahan alam ya. Kimia bahan alam atau modifikasi pada obat yang sudah ada. Tadi ya, pembuatan analog ya, atau modifikasi obat yang sudah ada. Nah, ini biasanya yang pertama di penemuan obat baru itu kita belum ada nilai aktivitasnya ya, gitu ya. Namun si obat itu diduga atau tanaman tersebut diduga mempunyai aktivitas obat gitu. Nah, di modifikasi obat yang sudah ada, itu si obat itu sudah punya aktivitasnya atau sudah ada namanya uji klinisnya biasanya, tapi dia misalnya kurang efektif gitu. Makanya nanti dimodifikasi tuh di bagian gugusnya ataupun kita tambahkan beberapa gugus tambahan seperti itu. Ini misalnya di sini ada obat yang sudah ada, contohnya adalah phenylbutazone. Ini kalau kita lihat dia adalah suatu alkaloid ya, karena punya atom nitrogen. Nah, phenylbutazone ini sudah diketahui aktivitas dan juga kemampuan pengobatannya, tapi mungkin dia kurang paten atau kurang efektif gitu ya. Nah, nanti kita bisa modifikasi tuh si phenylbutazone menjadi oxyphenylbutazone misalnya. Berarti di sini ada pada penambahan gugus hidroksil nih di bagian benzenanya gitu. Atau kita juga bisa modifikasi menjadi phenylbutazone alkohol. Berarti ada penambahan gugus OH ya berupa alkohol di bagian alkilnya seperti itu ya. Nanti dari dua struktur ini ya, misal struktur A dan B, yang A itu adalah oxyphenylbutazone dan juga phenylbutazone alkohol, itu kita uji aktivitasnya mana lebih baik dan juga mana yang lebih aman di situ.
Sampai sini ada pertanyaan nih untuk desain atau juga penemuan obat baru? Nggak ada? Lanjut lagi ya. Nah, terus bagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam desain obat? Ya. Yang pertama adalah pertimbangan dari bioavailabilitas. Ya. Nah, bioavailabilitas ini apa? Itu adalah merupakan gambaran kadar ya, atau gambaran kadar atau juga aktivitas suatu obat di dalam tubuh. Ya. Makin tinggi bioavailabilitasnya, berarti si obat tersebut itu makin tinggi kadarnya ataupun aktivitasnya dalam suatu tubuh gitu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan sebelum obat tersebut masuk dalam tubuh tuh? Biasanya itu ada namanya aturan. Aturannya namanya aturan Lipinski. Lipinski ini orang ya, nama orang. Itu yang pertama, itu MR-nya si obat tersebut itu kurang dari 500 ya. Terus yang kedua, itu log P-nya ya, itu dia kurang dari 5. Log P itu adalah tingkat polaran ya. Polaran. Makin besar log P, berarti dia semakin lipofilik atau semakin larut dalam lemak ya, atau semakin nonpolar, biasanya bahasa seperti itu. Kemudian di situ hidrogen bond akseptornya atau apa namanya? Ikatan hidrogen penerima elektronnya itu, yaitu adalah O dan juga N ya contohnya, itu dia kurang dari 10 di situ untuk desain ligan ataupun obatnya ya. Kemudian di situ juga di syaratnya itu untuk ikatan hidrogen donornya misalnya adalah NH dan juga OH itu kurang dari 5 di situ ya. Jadi kurang lebih ada 4 ya sampai 5 lah nanti mungkin untuk syarat atau pertimbangan desain obat kalau misalnya kita lihat di secara bioavailabilitas ya. Nah, yang kedua pertimbangannya kita lihat secara solubilitas ya. Tapi nanti kita bisa lihat juga dari log P sebenarnya. Nah, solubilitas ini merupakan ukuran kelarutan obat ya. Jadi obat itu biasanya dibagi dua. Ada yang bersifat lipofilik. Ya. Ini lipofilik itu sesuai namanya berarti dia larut lemak ya. Atau suka dengan lemak ya. Larut lemak. Atau biasanya obatnya berarti ke arah yang non-polar. Dan juga hidrofilik, artinya si obat tersebut cenderung larut ataupun suka dengan air. Berarti dia sifatnya lebih ke arah polar ya. Nah, bagaimana cara kita modifikasi si obat tersebut secara molekular ya, sebelum kita modifikasi secara misalnya sintesis di laboratorium gitu. Itu kita bisa tambahkan beberapa gugus ya gitu. Misalnya kalau kita mau sifat lipofilik itu meningkat ya, kita bisa tambahkan pada struktur obatnya atau struktur ligannya itu cincin benzena yang pertama ya. Kemudian ether dan juga ester. Karena baik benzena, ether dan juga ester itu sifatnya adalah lipofilik atau non-polar. Jadi kalau kita tambahan gugus tersebut, maka obatnya otomatis akan bersifat lebih non-polar atau lebih lipofilik atau larut lemak seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau modifikasi supaya obatnya itu lebih larut air misalnya? Berarti kita juga bisa tambahkan beberapa gugus di situ ya. Gugus seperti asam misalnya COH ya. COH karboksilat berarti. Kemudian kita tambahkan amina misalnya ya, NH2 ataupun amina tersubstitusi ya, dan juga gugus hidroksi atau OH. Nah, kalau kita tambahkan gugus-gugus ini, berarti obat tersebut itu akan bersifat lebih polar ya, atau lebih larut air.
Nah, ini di sini ada 3 obat contohnya ya. Ada metadon, kemudian ada dextromoramid, sama dextropropoxifen. Kita bilang aja misalnya si metadon ini dia obat A, ya, kemudian dextromoramid itu obat B, dan dextropropoxifen itu obat C. Nah, kira-kira kalau dari nilai polaran misalnya ya, polaran, dari yang polar sampai yang non-polar, mana yang paling polar dari ketiga struktur obat ini coba? Yang A, B, atau C? Gimana? Kalian cukup lihat dari gugusnya aja ya. Itu kan obatnya mirip-mirip tuh. Ya, cukup lihat dari gugusnya aja. Kalau misalnya dia punya benzena, ether, dan juga ester, berarti dia cenderung non-polar. Tapi kalau dia punya asam, amina, dan juga hidroksi, berarti dia cenderung polar. Yang mana? Silakan dikira-kira aja nggak apa-apa. Yang B bukan, Pak. Yang paling polar yang mana? Yang B bukan, Pak. Paling polar B, oke. Terus yang semi polar atau tengah-tengah, berarti yang mana? Itu A bukan, Pak. A, Pak. A. Baru yang paling non polar itu ya C. 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 Sebenarnya agak susah sih. Udah, pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat apakah obat tersebut lebih polar ataupun non polar, kalian bisa lihat dari gugus fungsinya. Kalau dia punya banyak benzena, ether, dan juga ester, berarti dia cenderung non polar. Tapi kalau dia punya asam, amina, dan juga hidroksi, dia cenderung lebih polar seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke struktur. Nah, struktur dari obat itu berkaitan dengan interaksi ataupun ikatan antara si obat dengan reseptor. Ingat tadi obat itu adalah ligan, reseptor itu adalah protein. Ya. Nah, umumnya interaksi yang sering terjadi antara obat dengan reseptor atau antara ligan dengan protein itu adalah ikatan hidrogen yang pertama, ya. Kemudian ikatan van der Waals. Ya. Jadi ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat ya maksudnya dibanding ikatan van der Waals yang jauh lebih lemah. Nah, ini nanti ada beberapa penjelasannya ya. Ada dipol-dipol misalnya, kemudian ada ikatan hidrofobik, ada ion dipol, kemudian transfer kompleks, dan juga ikatan hidrogen. Dan terakhir itu ada namanya stabilitas. Nah, pada obat ini itu ada 2 jenis stabilitas. Yang pertama adalah stabilitas obatnya ketika dia masuk ke dalam tubuh ya, sebelum dia diekskresikan atau dikeluarkan gitu di metabolisme, dan juga stabilitas obat tersebut dalam penyimpanan ya. Atau penyimpanan sebelum ya, untuk penyimpanan misal dijual ataupun disimpan sebelum dipasarkan misalnya seperti itu ya, atau shelf life lah bahasanya. Nah, umumnya si obat tersebut itu harus bertahan lama dalam tubuh, tapi nggak boleh terlalu lama ya, tapi dia bertahan lama hingga mencapai target reseptornya atau target proteinnya yang mau dihambat seperti itu. Sehingga dibutuhkan beberapa strategi itu biasanya supaya obat tersebut bisa bertahan sebelum mencapai si target reseptornya gitu. Atau bagaimana strateginya supaya si obat tersebut tidak dimetabolisme terlalu cepat gitu ya. Bagaimana cara metabolisme? Yang pertama itu bagaimana cara modifikasinya ya atau strateginya? Yang pertama adalah kita bisa modifikasi si strukturnya biasanya ya, supaya obat itu tidak terlalu cepat di metabolisme. Terus yang kedua, kita bisa ubah obatnya menjadi namanya obat prodrug. Jadi prodrug ini, nanti juga dijelasin sebenarnya.
Prodrug ini adalah obat yang ketika dia sebelum menempel reseptor, ya, dia itu bersifat inaktif atau belum aktif. Tapi ketika dia sudah mencapai reseptornya, ya, maka akan dia bersifat aktif. Ya, gitu. Ini namanya prodrug. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah cara tradisional, yaitu kita bisa ubah dosisnya. Ya, misalnya kalau obat terlalu cepat, ya tinggal dinaikin aja dosisnya gitu. Walaupun nanti untuk obat-obat tertentu nggak bisa kayak gitu juga ya, karena biasanya dosis ini itu berkaitan tadi ya dengan indeks terapeutik antara rasio LD50 dengan ED50-nya. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, itu nanti bisa berefek toksik gitu. Jadi mungkin ketiga cara ini yang bisa dilakukan. Tapi biasanya kalau yang secara tradisional yang ini ya, yang kita ubah dosisnya. Kalau obat itu terlalu cepat metabolismenya, kita naikin dosisnya berarti seperti itu. Nah, untuk sumber obat ataupun zat aktif, itu biasanya para peneliti atau ilmuwan atau farmasis ya, itu dia mengambil dari beberapa sumber tertentu. Yang pertama itu secara etnofarmasi. Etno itu kan berarti kan etnis ya. Atau bagaimana suatu kelompok masyarakat tertentu itu memanfaatkan tanaman untuk pengobatan biasanya. Karena beberapa sumber obat ataupun zat aktif atau disebut juga lead namanya ya, itu dapat berasal dari tanaman ataupun buah ya, dari etnofarmasi. Etnofarmasi ini berarti farmasi atau pengobatan yang berkembang pada suatu kelompok masyarakat tertentu atau etnis gitu. Atau disebut juga obat tradisional. Nah, dari obat-obat tradisional ini kalian bisa cari tuh, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan obat tersebut atau tanaman tersebut ataupun buah tersebut itu bisa mengobati. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh, itu adalah digitoksin ya. Digitoksin ini dulu berkembang pada suatu kelompok masyarakat untuk mengobati orang yang terkena sakit jantung. Ternyata si tanaman ini dia mengandung ini ya, namanya zat digitoksin gitu, yang ternyata bisa mengobati jantung gitu ya, atau kardiak. Kemudian selain dari etnofarmasi, peneliti ataupun farmasis juga biasanya melakukan screening. Ya. Screening ini berarti pencarian satu-satu lah ibaratnya pada suatu tanaman. Misalnya pada tanaman A itu dia diduga bisa mengobati penyakit tertentu. Tapi kan yang mana gitu. Nah biasanya nanti si farmasis tersebut atau si ilmuwan tersebut itu dia screening mulai dari akar, daun, dan juga batangnya dipisah-pisah lah ibaratnya. Ya. Nah bagian mana nih yang bisa memiliki aktivitas gitu. Ini adalah beberapa senyawa yang sudah ditemukan ya dalam mengobati beberapa penyakit, misalnya Taxol ya gitu. Kemudian morfin juga, kemudian pilokarpin dan juga vincristin. Ini 4 struktur ini itu ditemukan dari hasil screening tanaman semua. Nah, kemudian selain dari etnofarmasi dan juga screening, kita juga bisa cari dari sumber laut. Ya, karena pada dasarnya laut itu juga mengandung berbagai hewan dan juga tanaman yang bisa berfungsi sebagai obat. Ya. Ini contohnya adalah cephalosporin, ya, avarol, dan juga tetrodotoxin. Ini beberapa struktur yang sudah ditemukan dari sumber laut atau marine source. Ya. Nah, juga selain dari ketiga sumber tadi seperti etnofarmasi, kemudian dari screening tanaman dan juga sumber laut, kita juga bisa lihat dari hasil ekskresi mikroorganisme. Ya. Karena si mikroorganisme ini dia bisa mengekskresikan berbagai metabolit. Nah, metabolitnya itu bisa digunakan sebagai obat juga. Contohnya di sini adalah penisilin, ini adalah benzil penisilin nih yang ditemukan oleh Alexander Fleming secara tidak sengaja di situ ya. Kemudian ada streptomycin, ada dactinomycin, dan juga pentostatin. Nah, kemudian juga ada beberapa sumber hewan ya.
Tapi biasanya kalau misalnya kita ambil dari sumber hewan, itu adalah obat yang berbasis hormon. Contohnya adalah adrenalin dan juga insulin. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana proses metabolisme obat. Nah, umumnya obat tersebut itu kalau misalnya yang umum ya, itu dapat memasuki tubuh melalui jalur oral ya, atau gampangnya melalui mulut lah gitu, ataupun jalur parenteral atau intravena. Nah, mana lebih baik? Umumnya kalau misalnya ingin berefek cepat, itu yang intravena ini ya, cepat. Namun kan ini kurang disukai ya, karena lebih sakit. Gitu. Tapi yang oral itu cenderung disukai karena tidak sakit, namun efeknya itu jauh lebih lambat karena perlu berbagai metabolisme sebelumnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya oral itu dimulai dari sini nih, ya, lumayan jauh. Tapi kalau misalnya parenteral, dia bisa masuk langsung ke aliran darah, sehingga diharapkan bisa langsung beraktivitas gitu obatnya, atau memiliki efek terapeutik gitu. Itu bedanya ya. Nah, obat itu dapat memberikan efek terapi ketika dia berada pada jendela terapi ya, atau jendela terapi namanya ya, dengan konsentrasi yang cukup pada darah ya. Jadi di sini ada sumbu Y dan juga sumbu X ya. Sumbu Y itu memperlihatkan konsentrasi si obat dalam plasma darah, sedangkan sumbu X itu memperlihatkan waktu ketika obat tersebut berada di dalam darah. Nah, di sini ada tiga garis zigzag ini ya. Saya sebut ya, misalnya garis A, kemudian garis B, dan juga garis C misalnya. Misalnya di sini ada suatu obat, dia masuk ke dalam tubuh itu berada pada garis A. Ya. Maka nanti obat tersebut itu tidak akan berefek ya. Atau berarti indeks terapeutiknya itu kurang dari indeks terapeutik yang disarankan yang atau memiliki efek gitu. Jadi nanti pengobatannya bisa gagal di situ. Kalau misalnya obat tersebut dia masuk ke garis yang A. Nah, kalau garis yang B itu adalah, ini batasnya ya, ini adalah batas minimumnya, berarti ini yang garis putus-putus, ini batas maksimumnya, max min ya. Batas minimum itu adalah batas si obat tersebut bisa memberikan efek ya, atau bisa mengobati ya. Jadi biasanya harus ada dosis yang sesuai supaya obat tersebut bisa memberikan efek di situ. Nah, batas maksimumnya itu adalah bagaimana obat tersebut tidak sampai toksik. Berarti, ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada obat B nih, berarti si obat ini dia masuk ke jendela terapeutik. Berarti dia masuk ke dalam pengobatan di situ. Nah, bagaimana kalau misalnya ada obat C nih? Obat C misalnya dosisnya terlalu tinggi di situ. Nah, mungkin dia berefek juga, tapi dia efeknya itu jauh lebih toksik ya, atau bisa menyebabkan overdosis nanti di situ ya. Jadi yang disarankan itu adalah yang B. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan yang B? Itu dengan cara adanya penelitian ya. Jadi dicoba. Nah, biasanya ke hewan obat secara in vitro dulu, kemudian lanjut ke hewan coba gitu, baru nanti masuk ke uji klinis manusia seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk indeks terapeutik? Tidak ada, Bapak. Oke. Sekarang kita masuk ke klasifikasi obat. Nah, kita masuk ke berdasarkan struktur kimia dan juga farmakologinya. Nah, obat itu dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kerangka kimianya ya. Contohnya adalah testosteron, ini mirip-mirip semua obatnya ya. Testosteron, spirolakton, dan juga asam fusida itu mirip-mirip obatnya. Tapi karena dia mempunyai gugus-gugus yang berbeda, walaupun dia punya struktur yang mirip, maka dia bisa digunakan sebagai obat yang berbeda. Contohnya, untuk testosteron atau obat jenis hormon, itu berarti digunakan sebagai obat yang
pengobatan hormon. Kemudian spironolakton itu sebagai obat diuretik misalnya. Kemudian untuk asam fusidat, walaupun dia punya struktur yang mirip dengan si testosteron ataupun spironolakton, dia digunakan sebagai antibakteri. Karena ketika dicoba misalnya, si testosteron ini lebih cocok sebagai hormon gitu, secara farmakologis. Kemudian si spironolakton itu lebih cocok sebagai obat diuretik, dan juga untuk asam fusidat itu lebih cocok sebagai antibakteri. Nah, kalau sebagai atau kalau berdasarkan fungsi fisiologisnya, itu berdasarkan WHO, itu setidaknya ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, ya, atau SSP. Itu contohnya adalah obat-obat psikotropika dan juga neurologis. Kemudian yang kedua, itu obat yang bekerja secara farmakodinamika. Contohnya seperti obat-obat anti alergi, ya, misalnya obat-obat histamin dan juga stimulan. Kemudian obat-obat yang bekerja sebagai agen kemoterapi. Ya. Berarti obat-obat yang digunakan untuk pengobatan kanker misalnya. Contohnya adalah doxorubicin dan juga oxaliplatin. Kemudian yang keempat adalah obat-obat yang tidak termasuk ke dalam 3 kelompok tadi. Berarti bukan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, bukan obat yang bekerja pada atau secara farmakodinamika, dan juga bukan obat yang bekerja untuk agen kemoterapi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, selain tadi obat secara struktur, kemudian obat secara sistem kerjanya berdasarkan WHO, dan juga ada namanya prodrug. Tadi sudah dijelaskan ya di awal, bahwa prodrug ini merupakan obat yang memiliki keadaan inaktif ya sebelum mencapai target, ya, dan menjadi aktif ketika dia mendekati atau saat mencapai situs aktif ataupun reseptornya. Nah, contohnya adalah levodopa di sini. Contoh paling gampang dari produk adalah levodopa, di mana ketika dia sebelum mencapai targetnya, ya, dia berbentuk atau namanya adalah levodopa. Tapi ketika dia mendekati ataupun menempel pada target, dia berubah menjadi dopamin di situ. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan ini ya. Pendahuluannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pendahuluannya? Nggak ada. Saya absen lagi, ulang ya. Bentar. Alessia ada? Hadir Bapak. Amanatun? Hadir Bapak. Ajeng? Ajeng nggak ada ya. Anindita? Hadir Bapak. Anastasia? Hadir Bapak. Anissa siapa? Hadir Pak. Denisa ada? Hadir Pak. Fatma? Hadir Bapak. Laila? Laila nggak ada? Hadir Bapak. Oh, ada. Bima?